Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Healthy Care bersama saya Kak Noval dan juga Kak Tegar. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu nih tentang demam tifoid. Karena kita rasa sangat banyak sekali kasusnya gitu Kak Tegar ya. Kalau dari Kak Tegar sendiri mungkin apa sih demam tifoid ini, kemudian cara menularnya mungkin gitu? Kalau definisi ya, demam tifoid atau sering dikenal dengan tifus di masyarakat luas adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Salmonella typhi. Jadi untuk tata cara penularannya, dia kan mulai dari manusia ke manusia ya, dengan cara fekal oral gitu. Jadi bakteri ini hidup dalam kotoran kita. Nah nanti kalau misalkan ada makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kotoran kita yang di dalamnya ada bakteri Salmonella typhi, itu kita bisa tertular tifoidnya itu. Oke. Dan juga ini sebenarnya Kak, selain makanan dan minuman yang mungkin terkontaminasi, juga kita harus memperhatikan antara sapi tank kita dengan juga sumber air yang ada di rumah kita. Usahakan tidak boleh terkontaminasi, karena kalau misalkan jaraknya terlalu dekat tuh, terus ada bakterinya yang ada di situ, bisa juga tertular. Apalagi dengan cara masak kelolanya yang kurang bagus gitu ya. Ya, selain itu juga terutama ini untuk anak-anak ya, karena kan ini juga berhubungan dengan hygiene. Jadi kebersihan diri itu harus dijaga baik-baik. Terutama anak-anak yang sering main di luar, pegang apa sesuatu, kemudian ketika dia masuk ke dalam rumah, dia makan, dia nggak cuci tangan terlebih dahulu. Apabila di tangannya itu tadi habis pegang-pegang kotoran yang terkontaminasi dengan Salmonella typhi, dia langsung makan nggak cuci tangan, itu bisa tertular tifoid juga, seperti itu. Jadi tetap harus waktu makan harus tetap cuci tangan ya gitu, sama dijaga. Terus gini Kak, orang yang terkena tifoid tuh katanya sering kita dengar itu ke dokter demam, terus ini gejala tifoid. Sebenarnya yang gejala tifoid itu yang seperti apa sih gitu? Oke, jadi gejala utama tifoid yang pertama adalah demam. Demamnya itu khas, demam tifoid itu khasnya seperti apa? Dia itu mulai meningkat suhu tubuhnya ketika sore sampai malam hari. Tapi ketika dia sudah sampai di pagi hari sampai ke siang hari, dia suhunya sudah mulai turun, tapi tidak sampai ke suhu tubuh normal. Dan juga dia dikenal dengan step ladder fever. Step ladder fever itu dia semakin hari suhu tubuhnya itu akan semakin meningkat gitu. Oke. Selain demam juga yang sering kita tahu adalah karena dia menginfeksi di daerah saluran pencernaan gitu, akibatnya adalah gangguan fungsi pencernaan, bisa diare, bisa juga konstipasi gitu, atau juga bisa tambah dengan mual muntah gitu. Oke. Dan penyakit ini juga cukup berbahaya sebenarnya. Kalau misalkan tidak diterapi dengan baik, salah satu komplikasi yang cukup berbahaya dari penyakit ini yang pertama, yang paling sering adalah dehidrasi. Karena ketika dia terkena tipes, itu biasanya gejala yang cukup dominan adalah mual muntah dan juga diare, atau misalkan dia sembelit, konstipasi itu tadi, tidak bisa BAT ya. Dia akan timbul rasa tidak ingin makan, tidak ingin minum, sehingga pasien tersebut kurang energi dan juga kurang cairan. Akhirnya timbullah dehidrasi. Itu yang pertama yang ditakutkan pada anak-anak terutama. Kemudian yang kedua, dia juga bisa komplikasinya itu bisa membuat saluran pencernaan kita, kan dia tinggalnya di usus manusia, di usus kita. Kalau dia tinggal lama nggak diobati, itu dia bisa menggerogoti dari lapisan mukosa usus kita. Akhirnya usus kita itu bisa bolong gitu. Oke. Sebenarnya dari penyakit tifus ini juga sangat mudah sekali untuk diobati ya Kak. Tapi ya itu lagi kalau terlambat pengobatannya atau tidak segera dibawa ke dokter, jadi efeknya komplikasi tadi itu ya. Kira-kira kalau ke dokter nih Kak, nanti bakalan diapakan nanti sama dokternya? Oke. Yang pertama ya pasti karena penyebabnya bakteri, otomatis kita akan kasih antibiotik. Dulu itu adalah terapi utama antibiotik untuk demam tifoid ini. Kalau nggak salah pilihannya ada chloramphenicol ya Kak? Kalau untuk masalah obat-obatan seperti itu. Kemudian yang kedua diberikan juga anti demam seperti paracetamol dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, pasiennya juga harus istirahat atau tirah baring. Pasiennya nggak boleh jalan-jalan kemana-mana. Oke, selama sakit komitmen untuk istirahat full di tempat tidur seperti itu. Kemudian jangan lupa ya minum juga isi cairan, jangan sampai kita dehidrasi itu tadi.
Nanti juga dokter kalau misalkan ada mual muntahnya kita kasih obat anti mual juga. Benar. Selain itu makanan yang disarankan adalah makanan yang rendah serat. Artinya yang lunak-lunak dulu ya Kak Tegar. Jadi hindari dulu seperti buah-buahan, sayur-sayuran karena untuk mengistirahatkan dari fungsi saluran pencernaan itu sendiri. Tapi sering sekali nih pasien datang gitu, terus tanya, susu apakah boleh gitu? Boleh untuk konsumsi susu ya Kak Tegar ya. Terus tetap diberikan makanan agar tetap nutrisinya terjaga gitu ya Kak Tegar ya. Gitu. Dan tadi yang penting adalah istirahat baringnya itu ya. Mungkin Kak Tegar ada yang mau disampaikan lagi? Iya, ada juga untuk tata cara pencegahan supaya tidak kena demam tifoid atau tipes ini ya. Yang pertama tadi hygiene ya. Dia harus jaga kebersihan diri dengan baik. Ya, rutin mandi, rutin cuci tangan juga. Rutin cuci tangan setiap kali dia mau makan, cuci tangan. Makan, cuci tangan seperti itu. Kemudian yang kedua sudah ada vaksinnya juga. Jadi demam tifoid ini dari zaman dulu ya, ini sudah lama sebenarnya. Sudah ada vaksinnya, sudah ditemukan. Nah, vaksinnya ini bisa diberikan kepada anak-anak mulai dari usia 2 tahun ke atas dan bisa diulang setiap 3 tahun. Gitu. Selain itu nih pesan kita, jadi kalau misalkan teman-teman sekalian punya gejala demam, disarankan untuk segera ke dokter ya. Siapa tahu demamnya itu demam yang tifoid tadi, sehingga bisa mendapatkan penanganan yang segera ke dokter untuk mencegah komplikasinya tadi. Kemudian kalaupun di dokter mungkin nanti akan ditanya-tanyai yang menjurus ke demam tifoid itu tadi ya. Pun kalau butuh pemeriksaan penunjang, misalkan mungkin hanya diambil darahnya ya Kak Tegar, untuk dilakukan yang paling standar adalah sebenarnya kultur ya. Tapi di Indonesia mungkin sering digunakan uji widal kalau nggak salah ya. Itu kalau widalnya tinggi berarti ya kita simpulkan bahwasanya itu demam tifoid dan dokter akan memberikan terapi yang sesuai Kak Tegar tadi bilang, diberikan antibiotik terapi utamanya tadi. Dan jangan lupa edukasi yang diberikan Kak Tegar tadi, istirahat dan juga nutrisinya harus dijaga gitu ya. Saya rasa sudah cukup nih pembahasan kita tentang demam tifoid. Teman-teman sekalian, sekian dari video kita. Nantikan video yang selanjutnya dari kita. Jangan lupa juga ikuti Instagram kita yang ada di link deskripsi dan tetap salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.